setia Pro 2 FM 92,2 MHz di mana saja kalian berada. Berjumpa lagi nih bersama saya Novalda di Numpang Nampang ya sahabat kreatif. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai membahas tentang orang muda yang berprestasi. Sahabat kreatif, kita sudah kedatangan narasumber yang spesial nih tentunya. Dan sudah stay bersama dengan saya. Saya mau sapa dulu nih. Halo Olga, apa kabar hari ini? Halo kakak, puji Tuhan, kabar saya baik. Puji Tuhan ya dalam keadaan sehat. Karena di tengah pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan usahakan untuk menjauhi dari kerumunan. Oke sahabat kreatif, narasumber kita kali ini punya paket komplit loh. Masih muda, multi talent, dan banyak mengukir prestasi. Sesuai sekali nih dengan tema kita hari ini, yaitu yang muda yang berprestasi. Oke, sebelum kita lanjut nih ya teman-teman, kayaknya belum afdol deh kalau kita belum mendengar perkenalan langsung dari Olga ya teman-teman. Karena saya sangat yakin teman-teman di rumah pasti sudah sangat kepo, siapa sih Olga, orang mana sih dia, tinggal di mana sih dia. Makanya sekarang kita akan mendengarkan langsung dari Olga. Silakan Olga. Terima kasih kakak. Halo teman-teman, sahabat kreatif dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Olga Sandrina Ndungga Wangge. Teman-teman bisa menyapa saya Olga. Dan saya baru saja menamatkan pendidikan saya di SMA Katolik Saterandau. Dan kebetulan pada tahun 2019 kemarin, saya dan 78 orang lainnya berkesempatan untuk mewakili Indonesia dalam program pertukaran pelajar ke Amerika. Begitu saja. Wah, ternyata nih teman-teman, Olga baru saja menamatkan sekolahnya di SMA Katolik Praterandau. Kalau begitu, apa sih kesibukan Olga sekarang? Kesibukan saya sekarang, saya adalah seorang mahasiswa baru di Universitas Pertamina dengan program studi teknik perminyakan. Wow, teknik perminyakan, keren sekali ya teman-teman. Oke Olga, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Langsung saja nih, kayaknya sudah banyak teman-teman di rumah yang penasaran kenapa sih RRI Pro 2 kali ini mengundang Olga. Dan saya yakin sekali teman-teman di rumah juga penasaran ingin mendengar cerita dari Olga. Oke Olga, tadi di awal Olga sempat cerita sedikit nih kalau Olga pernah mewakili Indonesia atau sekolah untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika. Nah, bagaimana sih proses sampai Olga bisa mengikuti seleksi pertukaran pelajar ini? Dan ini program apa sih namanya? Lalu apakah Olga perwakilan dari sekolah ini hanya Olga sendiri atau ada beberapa teman lain? Terima kasih kakak. Jadi teman-teman, kalau ditanya bagaimana sih prosesnya, untuk saya pribadi prosesnya itu memakan waktu sangat panjang ya teman-teman, karena proses awalnya itu waktu saya masih berada di bangku kelas 10 dan saya berangkat itu waktu mau naik ke kelas 12 kakak. Prosesnya itu panjang. Pertama-tama itu dari sekolah kami ber-71 orang, tapi mungkin karena kesibukan mereka ada kegiatan-kegiatan lain, jadi banyak yang mengundurkan diri. Akhirnya hanya tersisa 7 orang, dan kami bertujuh itu yang melakukan seleksi tahap 1, yaitu tahap pemberkasan. Setelah tahapan seleksi yang panjang, seleksi tahap 1, tahap 2, dan selanjutnya itu tersisa saya yang puji Tuhan berkesempatan untuk mengikuti program ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung program apa sih yang saya ikuti, untuk informasinya ya teman-teman, program ini namanya Kennedy Lugar Youth Exchange Student atau biasa disingkat KLYS. Nah, program ini itu program kerjasama antara negeri Paman Sam atau Amerika Serikat dengan negara-negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Nah, program ini itu memberi kesempatan kepada siswa-siswi sekolah menengah atas untuk tinggal dan belajar di Amerika Serikat. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, wah program ini pasti mahal ya, dibiayai oleh siapa nih? Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, karena program ini 100% dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Oh iya, ternyata hebat sekali ya Olga. Ternyata saingannya Olga itu bukan cuma teman-teman sekolahannya saja, tetapi saingannya Olga itu siswa-siswi di seluruh Indonesia yang ikut mendaftar juga ya. Dan ternyata seleksinya juga sangat ketat. Oke teman-teman, lanjut nih. Lalu apa sih motivasi Olga sampai Olga mencoba untuk ikut mendaftar? Padahal seperti yang Olga sudah ceritakan tadi, banyak juga teman-teman Olga yang mengundurkan diri. Lalu siapa sih support terbesar Olga dalam mencoba untuk mengikuti pendaftaran ini? Oke kakak. Awalnya itu kembali lagi diri saya, karena saya sendiri suka berbahasa Inggris sejak kelas 1 SD. Selain itu
ada juga beberapa sosok di belakang saya yang mengajak saya untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Terkhususnya ada guru saya bahasa Inggris, guru bahasa Inggris saya di sekolah saya, serta juga ada kakak Tami, Laisandra, yang merupakan alumni program pertukaran pelajar ini juga. Dia banyak cerita tentang pengalamannya yang membuat saya itu tertarik dan merasa tertantang harus bisa mengikuti jejaknya. Nah, untuk support terbesar saya itu keluarga, teman-teman dan sahabat saya, orang-orang di lingkungan rumah saya, dan guru-guru di sekolah saya. Iya, ternyata ada sosok yang menginspirasi nih, yaitu Kak Tami yang merupakan alumni dari program yang sama ini. Oke Olga, ini pertanyaan yang dari tadi saya sangat kepo, pengen mendengar langsung dari Olga. Apa sih perbedaan sekolah di sana sama sekolah di sini? Lalu apa sih challenge-nya bersekolah di sana? Oke kakak, jadi teman-teman yang penasaran, apa sih perbedaan sekolah di sini dan di sana? Perbedaannya itu, saya ambil contoh ya teman-teman, seperti di Indonesia, waktu kita memulai tahun ajaran baru itu, sudah pasti sekolah sudah memberikan kita jadwal untuk 1 tahun pelajaran penuh. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri, kita itu sebagai siswa, kita boleh memilih pelajaran-pelajaran apa saja yang kita sukai, atau pelajaran-pelajaran apa saja yang menurut kita itu bisa menunjang karir di masa depan kita. Misalnya, kita ingin jadi dokter teman-teman, tapi teman-teman bisa mengambil les biologi, fisika, dan teman-teman juga bisa skip pelajaran-pelajaran lain yang menurut teman-teman itu kurang berguna untuk spesifik teman-teman di masa depan. Tapi ada juga pelajaran wajibnya kakak, yaitu bahasa Inggris dan sejarah Amerika Serikat. Nah, itu kakak. Dan untuk challenge-nya, saya kira yang paling utama itu di bahasa, karena tentu saja bahasanya itu berbeda 360 derajat kakak. Dan yang lainnya itu kembali ke diri saya sendiri, bagaimana saya beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan warga Amerika Serikat sendiri. Oh iya, berarti nih Olga ya, selama Olga bersekolah di sana, Olga banyak beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga sistem pendidikan yang berbeda di Indonesia ya Olga. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa sih poin plus yang Olga bawa dari Amerika untuk masa depan Olga atau untuk cita-cita Olga sendiri? Oke. Poin plusnya itu banyak ya kakak, terutama di segi bagaimana kita menjalani hidup kita. Di sana itu orang-orangnya itu sangat-sangat disiplin kakak. Kalau seandainya acaranya itu mulai jam 3, otomatis 2.59 itu semua pesertanya atau orang-orang yang terlibat itu sudah stay di tempat. Kan berbeda dengan kita di sini yang masih mengulur-ulur waktu. Itu satu yang saya pelajari. Dan yang lainnya itu tata keramanya. Karena di sana itu tata keramanya kalau dibilang, mungkin ada banyak pendapat orang-orang di Indonesia yang mengatakan, wah mereka di sana tuh kurang sopan atau apa. Tapi ternyata tidak teman-teman. Teman-teman tuh harus tinggal di sana supaya bisa merasakan bagaimana sih mereka punya kebiasaan sehari-hari, karena mereka itu sopan sekali teman-teman. Mereka tahu mengucapkan kapan mengucapkan terima kasih, maaf, permisi, meskipun mereka tuh masih kecil, sudah diajarkan dari rumahnya. Begitu kan. Berarti selama Olga bersekolah di sana kira-kira berapa bulan ya Olga? 8 bulan teman-teman. Selama 8 bulan Olga di sana, Olga banyak mendapat pelajaran dan pengalaman baru ya tentunya. Oh iya, baik ya. Teman-teman, sahabat kreatif, tidak terasa nih, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, saya meminta Olga untuk memberikan pesan atau motivasi kepada teman-teman yang di luar sana. Siapa tahu dengan mendengar pesan dari Olga dapat termotivasi untuk mengukir prestasi. Nah teman-teman, pesan dari saya adalah teman-teman itu jangan mudah menyerah. Jika mendapatkan kegagalan, harus terus coba lagi. Dan pada akhirnya, jangan lupa belajar ya teman-teman. Oke, itu tadi pesan dari Olga ya. Jangan pernah takut gagal dan harus berani mencoba hal yang baru. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, masih gagal juga, coba lagi, terus coba lagi. Karena seperti yang kata Olga tadi, banyak jalan menuju Roma. Oke, sahabat muda, terima kasih sudah stay tune terus di Pro2 RRI. Dan terima kasih juga Olga sudah menyempatkan waktu untuk bisa datang ke sini pada sore hari ini. Dan teman-teman, sampai jumpa di edisi Numpang Nampang di lain waktu ya. Dan tetap jaga kesehatan, stay healthy and stay safe. Dadah!